kalah telak dari segi alat tempur, Tentara Nasional Indonesia justru lebih unggul dibanding kekuatan militer Israel. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI di kancah internasional memang tak perlu diragukan lagi. Walaupun dari segi peralatan tempur, TNI kalah telak dibanding Israel. Namun, TNI justru memiliki peringkat lebih tinggi di dunia dibanding kekuatan militer Israel. Seperti yang diketahui, saat ini Indonesia merupakan negara dengan kekuatan militer ke-16 di dunia dari 137 negara. Peringkat mentereng ini menjadikan Indonesia berada di puncak sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat memuji pertahanan kekuatan Indonesia di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Meski demikian, Indonesia saat ini disebut memiliki alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang lebih maju. Sementara mengutip dari Tribun News, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan kekuatan TNI adalah nomor 1 di ASEAN. Jangan sampai ada yang meremehkan Tentara Nasional Indonesia. Menurut Global Firepower yang merilis hasil survei ini menggunakan 55 parameter individual untuk menentukan skor power index suatu negara. Hasilnya adalah secara mengejutkan. Indonesia ternyata memiliki kekuatan militer yang jauh di atas rata-rata. Meskipun pada kenyataannya, banyak negara kuat yang kini didominasi dengan senjata nuklir. Seperti China, Inggris, Rusia, Amerika, hingga Israel. Hampir semua negara itu memiliki senjata nuklir yang membuatnya menjadi negara dengan militer unggulan. Namun, survei yang dilakukan Global Firepower tidak memperhitungkan persediaan senjata nuklir meski banyak negara memiliki kekuatan dan senjata nuklir. Menurutnya, tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-16 dari 138 negara. Indonesia mengantongi Power Index 0,2544 dari 0,000 Power Index yang dianggap sempurna. Selain itu, fakta menarik dari penilaian ini, Indonesia justru mengungguli Israel yang berada di urutan ke-18 di bawah Indonesia. Padahal, seperti kita ketahui, Israel merupakan negara yang kuat dan diyakini memiliki senjata nuklir. Selain itu, pasukan Israel dikenal sebagai salah satu paling cakap dalam urusan bertempur di dunia. Namun mereka hanya mengantongi Power Index 0,3111 dan membuatnya berada di bawah Indonesia. Lalu, apa yang membuatnya lebih lemah dibanding Indonesia? Ternyata, Israel hanya memiliki anggota militer kurang lebih sebanyak 615.000 dari sekitar 8 juta penduduknya. Selain itu, Indonesia juga diyakini unggul dalam armada tempur laut, sekitar 282 armada sementara Israel hanya 65. Kemudian Indonesia memiliki 7 kapal frigat untuk berjaga di perairan, sementara Israel tidak memiliki sama sekali. Indonesia memiliki kapal patroli hingga 156, sedangkan Israel hanya 45 saja. Namun, jika melihat statistik perlengkapan lain, Indonesia jelas kalah telak. Untuk kendaraan lapis baja saja, Israel memiliki 10.275, sedangkan Indonesia hanya 1.178. Lalu Angkatan Udara Israel yang berjumlah 589, sedangkan Indonesia hanya 462 saja. Terakhir adalah pertahanan darat Israel yang lebih kuat dengan 2.760 tank tempur, sedangkan Indonesia hanya memiliki 313 tank tempur saja. Dikutip dari tribunjateng.com, RIMPAC atau Rim of the Pacific merupakan latihan perang angkatan laut yang diikuti negara-negara dari berbagai penjuru dunia. Latihan tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan dimotori oleh Armada Pasifik Amerika Serikat atau US Pacific Command. Biasanya melibatkan kekuatan AL dari negara-negara yang sedang tidak bermusuhan dengan Amerika Serikat dan berlangsung sejak tahun 2008 selama lebih dari 1 bulan. Negara-negara itu antara lain Australia, Brunei, Kanada, Chile, Kolombia, Prancis, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Belanda, Selandia Baru,
Norwegia, Peru, Korea Selatan, Filipina, Singapura, Thailand, Tonga, Inggris, dan lainnya. TNI AL ketika berpartisipasi dalam RIMPAC yang biasa diselenggarakan di Hawaii, Amerika Serikat itu pada tahun 2014 pernah mengirimkan 1 kapal perang dan lebih dari 200 pasukan korps marinir. Peran kapal perang TNI AL yang dikirim ke RIMPAC adalah untuk melaksanakan latihan bersama dengan kapal-kapal perang lainnya dari berbagai negara. Sedangkan pasukan marinir TNI AL melaksanakan latihan perang di daratan Hawaii. Materi latihan bersama dengan para prajurit marinir dari seluruh penjuru dunia itu antara lain operasi evakuasi non-kombatan atau NEO, latihan koordinasi dukungan API, program Combined Marksman atau Live Fire, operasi amfibi atau transisi MACTF C2 Azure, mendukung eksperimen, latihan posko pemerintah, integrasi AAV. Latihan, parameter dalam Right Combat Mechanical Incorporation Tanki, latihan, tembak senjata kecil, tembak baterai utama, interoperabilitas dengan pasukan koalisi, kerjasama penggerebekan amfibi, pendaratan dek helikopter malam, menggabungkan program Marksman, transisi MACTF C2 Azure, dan mendukung eksperimentasi dan pos komando latihan atau JPX. Kehadiran para marinir TNI AL selalu menarik perhatian karena dari ukuran badan dibandingkan para marinir dari negara-negara Amerika Serikat dan Eropa, ukuran badan para personil marinir termasuk kecil. Para marinir TNI AL awalnya bahkan diragukan bisa mengikuti acara RIMPAC yang di dalam latihannya sangat bergaya ala marinir Amerika Serikat itu. Tapi selama menjalani latihan perang yang terkenal berat itu, para prajurit marinir TNI AL justru banyak yang berprestasi dan berhasil meraih penghargaan prestisius. Medali penghargaan dari marinir Amerika Serikat yang berhasil diraih para prajurit marinir TNI AL itu antara lain medali berlogo hewan Godzilla yang melambangkan ketangguhan, kekuatan, dan keperkasaan seorang prajurit marinir. Dengan sejumlah prestasi yang diperoleh prajurit marinir TNI AL, para marinir dari negara lain, khususnya dari marinir Amerika Serikat pun dibuat terheran-heran. Pasalnya, para prajurit USMC yang kebanyakan berbadan raksasa itu merasa tak berdaya ketika harus berlomba baik dalam keterampilan berperang maupun ketahanan fisiknya saat latihan perang. Pada acara RIMPAC yang berlangsung pada bulan Mei 2014, banyak prajurit marinir dari berbagai negara kembali kagum terhadap keterampilan bertempur dan ketangguhan fisik marinir TNI AL. Tak hanya kagum, para prajurit marinir dari negara-negara asing juga terkaget-kaget karena para prajurit marinir TNI AL. Pasalnya, ketika memenangkan sejumlah lomba keterampilan bertempur dan ketangguhan fisiknya, ternyata sedang menjalankan ibadah puasa. Apa yang membuatnya lebih lemah dibanding Indonesia? Ternyata, Israel hanya memiliki anggota militer kurang lebih sebanyak 615.000 dari sekitar 8 juta penduduknya. Selain itu, Indonesia juga diyakini unggul dalam armada tempur laut, sekitar 282 armada sementara Israel hanya 65. Kemudian Indonesia memiliki 7 kapal frigat untuk berjaga di perairan, sementara Israel tidak memiliki sama sekali. Indonesia memiliki kapal patroli hingga 156, sedangkan Israel hanya 45 saja. Namun, jika melihat statistik perlengkapan lain, Indonesia jelas kalah telak. Untuk kendaraan lapis baja saja, Israel memiliki 10.275, sedangkan Indonesia hanya 1.178. Lalu Angkatan Udara Israel yang berjumlah 589, sedangkan Indonesia hanya 462 saja. Terakhir adalah pertahanan darat Israel yang lebih kuat dengan 2.760 tank tempur, sedangkan Indonesia hanya memiliki 313 tank tempur saja. Dikutip dari tribunjateng.com, RIMPAC atau Rim of the Pacific merupakan latihan perang angkatan laut yang diikuti negara-negara dari berbagai penjuru dunia. Latihan tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan dimotori oleh Armada Pasifik Amerika